Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aklan Subakti, Lailatur Rahmah, Muflihatun Nikmah, Triasiyatun Asmina, Wali Mudofar. Kami dari kelompok 4 akan menyuguhkan sebuah materi yang berjudul Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam. Fenomenologi. Secara harfiah, istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, painomenon, yang memiliki arti gejala. Sedangkan secara istilah, menurut Edmund Husserl, fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membajiri kesadaran manusia. Pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi, di Eropa terjadi perubahan pada sudut pandang ketuhanan. Hal ini mengantarkan peradaban Eropa menuju ke pencerahan. Pada saat itu pula menyebabkan muncul dua aliran besar, yaitu aliran idealis dan aliran realis. Pada abad ke-19 Masehi, Edmund Husserl muncul dan berhasil menyatukan dua aliran tersebut. Kemudian, Husserl menciptakan pendekatan filsafat yang menganalisis kesadaran dan objek-objek secara sistematik dan berdasarkan pengalaman. Pendekatan inilah yang dinamakan fenomenologi. Dalam mengkaji Islam sebagai sebuah agama, muncul sebuah istilah yang disebut dengan insider dan outsider. Dalam perspektif Muslim, insider adalah orang dalam yang mengkaji Islam atau orang Muslim yang mengkaji Islam. Sedangkan outsider adalah orang luar yang ingin mengkaji Islam, artinya non-Muslim yang ingin mengkaji Islam. Karena ruang lingkup outsider begitu sempit, maka metode yang pas dan lebih mengena untuk memahami agama di luar dirinya dengan cara pendekatan fenomenologi. Mengapa? Karena fenomenologi merupakan pendekatan yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang ada pada kesadaran manusia. Terdapat dua hal penting yang menjadi karakteristik pendekatan fenomenologi. Yang pertama, pentingnya netralis. Seorang pengaji diharapkan untuk sementara mengesampingkan pemahaman dan komitmen terhadap agama yang dianut dan pada waktu yang sama mencoba mendekati agama orang lain tersebut berdasarkan pemahaman dan pengalaman penganut agama itu sendiri. Yang kedua, dalam proses pengumpulan data sebanyak mungkin, seorang fenomenologi mencoba mencari sekaligus menentukan kategorisi yang mengelompokkan fenomena berdasarkan kesamaan-kesamaan mendasar yang dimiliki. Langkah-langkah Farhanuddin Soleh. 1. Peneliti perlu dipahami perspektif filosofis di balik pendekatan fenomenologi, khususnya konsep tentang bagaimana orang mengalami fenomena. Yang kedua, peneliti menulis pertanyaan
penelitian yang mengeksplorasi makna dari suatu pengalaman individu dan meminta individu untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Yang ketiga, peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang sedang diteliti. Yang keempat, peneliti melakukan analisis data. Yang kelima, pemahaman yang baik dari pembaca tentang esensi yang tidak berubah dari pengalaman, sembari mengakui bahwa makna tunggal yang utuh dari pengalaman itu eksis. Objek-objek random. 1. Penemuan intisari. 2. Penemuan struktur. 3. Mencari inner meaning. 4. Membuat klasifikasi etimologi atau pensisteman fenomena. Yang kelima, mencari motif dasar. Penerapan. Dalam penerapan fenomenologi, suatu pendekatan yang dapat diterima untuk mengkaji suatu agama Islam. Fazlur Rahman berpendapat bahwa Al-Quran dan hadis haruslah tetap menjadi titik rujukan normatif. Menurut Al-Quran dan hadis, harus dapat mengontrol atau bahkan memodifikasi metode fenomenologi. Kalau tidak dimodifikasi fenomenologi, akan cenderung relatif yang sulit untuk disembuhkan. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.